Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan juga tetap semangat walaupun kita pembelajaran jarak jauh. Tapi insya Allah kita masih tetap bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini di kelas 11 semester 1 bab awal itu kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Dan kesempatan kali ini Ibu akan lebih membahas tentang identifikasi atom karbon dan hidrogen ataupun hidrokarbon, dan juga Ibu akan membahas nanti tentang kekhasan atom karbon. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak silakan siapkan buku catatannya agar nanti ketika Ibu menjelaskan kalian bisa mencatat hal-hal penting yang nanti Ibu sampaikan. Baik, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul. Ini adalah gas LPG. Gas LPG itu adalah dibuat dari campuran gas propana C3H8 dan juga butana C4H10. Gas LPG ini merupakan contoh dari senyawa hidrokarbon. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi atom karbon dan hidrogen dalam senyawa hidrokarbon nanti melalui percobaan yang akan Ibu berikan nanti contohnya. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon, dan juga siswa dapat membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini ya. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon dari namanya itu senyawa organik yang mengandung atom karbon dan hidrogen. Jadi namanya hidrokarbon atau senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Itu senyawa hidrokarbon. Membicarakan tentang senyawa hidrokarbon, seringkali banyak yang salah tafsir dengan senyawa karbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu berbeda dengan senyawa karbon. Kalau senyawa karbon itu tidak hanya disusun atas karbon dan hidrogen saja, tapi juga bisa disusun dari oksigen, nitrogen, belerang, dan juga fosfor. Nah, senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang paling sederhana dari senyawa karbon. Jadi beda ya senyawa karbon dan senyawa hidrokarbon. Kalau karbon itu bisa disusun lebih kompleks lagi. Nah, untuk mengetahui senyawa tersebut termasuk hidrokarbon atau senyawa karbon, itu kita bisa melakukan suatu eksperimen atau identifikasi senyawa hidrokarbon. Nah, kalau dilihat dari gambar ini merupakan gambaran tentang cara identifikasi senyawa hidrokarbon ya. Kita butuh tabung reaksi, kemudian butuh pemanas atau bunsen, kemudian ada pipa bengkok, kita butuh atau bisa juga menggunakan selang ya. Juga kita butuh penyumbat, dan di sini bahan-bahannya sampel yang mau diujikan, kemudian kita tambahkan CO sebagai oksidator. Kita juga butuh air kapur atau CaOH 2 kali, dan juga kita pakai kertas kobat ya untuk mengecek senyawa hidrogen. Di sini Ibu punya video gambaran cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Baik, kita tonton aja ya. Ini
Bentar ya. Nah, ini praktikum identifikasi senyawa hidrokarbon. Jadi ini kita lihat bahwa ini penyumbatnya. Nah, ini pakai selang ya, bukan pakai pita bengkok. Nah, di selang ini penyumbat berfungsi sebagai agar uapnya tidak menguap ke udara. Jadi disumbat agar uapnya masuk ke dalam sini, diarahkan ke air kapur. Uapnya tidak keluar, jadi diarahkan ke air kapur ya. Dipanaskan sambil diperhatikan di sini terjadi apa. Nah, uapnya itu akan menghasilkan gembung ya, itu uap dari pembakaran yang pada sampel ini. Nah, ini dibakar. Pakai tadi kertas obat, kita mau cek di selang ini kan ada bekas uapnya ya. Kita cek dengan kertas obat. Lihat, bekas obat awalnya itu berwarna biru. Nah, kita juga bisa cek di dinding-dinding tabung reaksi ini untuk melihat atom hidrogen. Nah, ini bisa kita lihat nih, warnanya berubah. Tadinya warna kertas obatnya warna biru, nah ini berwarna pink. Kemudian air kapurnya menjadi keruh. Nah, dari percobaan yang tadi sudah kita tonton, itu adalah praktikum tentang identifikasi senyawa hidrokarbon. Jadi sampelnya dipanaskan, kemudian uapnya mengalir ke sini. Nah, jika di dalam sampel tersebut terdapat senyawa hidrokarbon, maka pada air kapur ini itu akan menjadi keruh. Kenapa bisa menjadi keruh? Karena di sini pembakaran ini menghasilkan CO2. Ketika bereaksi dengan CaOH, itu dia akan menjadi keruh, yaitu senyawa CaCO3 dan H2O tadi ya. Nah, karena ada CO2, itu menunjukkan adanya karbon gitu. Jadi kalau mau ngecek adanya karbon seperti itu bisa ya. Dan juga untuk mengecek adanya hidrogen itu kita menggunakan kertas kobalt. Nah, ini kertas kobalt ini berwarna, tadi bisa dilihat di video tadi, kobalt berwarna biru. Nah, ketika kita tempelkan di tabung reaksi ini, dinding-dindingnya, dia berubah menjadi warna pink. Itu menandakan bahwa adanya uap air atau uap H2O. Berarti kalau ada uap air, berarti itu menunjukkan adanya hidrogen. Nah, seperti itu ya cara mengidentifikasi senyawa hidrokarbon. Baik, kita lanjutkan ke topik bahasan lain, yaitu mengenai kekasan atom karbon. Nah, kenapa di sini untuk atom karbon itu dibahas lebih detail lagi? Karena atom karbon ini istimewa, punya keunikan, punya kekhasan, makanya atom karbon ini dibahas tersendiri. Nah, kekhasan atom karbon yang pertama itu adalah kemampuan membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon kita lihat di SPU ini ada di periode 2 dan juga ada di golongan
4. Dia, atom karbon, memiliki 6 elektron dan masanya 12. Nomor atom itu kita sudah pelajari di kelas 10 bahwa nomor atom itu menunjukkan elektron. Berarti karbon memiliki 6 elektron. Kalau kita konfigurasikan elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p2, atau kita bisa juga menggunakan konfigurasi Bohr yaitu 2, 4. Berarti atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Ketika digambarkan strukturalisnya berarti atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau elektron keluar itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, atom ini berarti kan belum stabil. Karena apa? Karena dia belum oktet. Untuk stabil maka harus oktet ataupun duplet. Kalau ini berarti harus oktet. Nah, untuk stabil berarti atom karbon ini bisa berikatan dengan atom lain, yaitu membentuk suatu ikatan. Nah, atom karbon ini bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Itu kekhasan atom karbon yang pertama. Jadi dia bisa membentuk 4 ikatan kovalen karena dia memiliki 4 elektron valensi. Itu ya. Next. Nah, tadi setiap atom karbon itu kan membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Kalau pada hidrokarbon ini, berarti kalau tidak mengikat C, berarti mengikat H, ya. Gitu. Ini ada contohnya nih, ada gambarannya. Tadi berarti karena dia punya 4 elektron, maka kita anggap aja si karbon ini punya 4 tangan, gitu ya. Jadi si karbon itu ingat punya 4 tangan atau dia punya 4 elektron. Kita gampang aja supaya lebih mudah memahami, kita anggap aja karbon itu punya 4 tangan. Nah, contoh yang ini. Nah, C yang di atas ini dia sudah berikatan dengan atom karbon yang ini. Tangannya udah dipakai 1, berarti sisa berapa? Bisa 3. Nah, 3 ini bisa berikatan dengan atom hidrogen. Jadi kita bisa tulis nanti di sini CH3. Kalau atomnya di bawahnya, ini kan tangannya udah dipakai 2. Nah, ingat tadi karbon punya 4 tangan. Berarti kalau udah dipakai 2 berarti sisa berapa? Oh, sisa 2. 2 bisa berikatan dengan atom H, gitu ya. Nah, kalau yang ini, atom karbon yang ini ternyata sudah 4 tangannya itu, keempat tangannya sudah dipakai berikatan. Tadi bukan dengan hidrogen lagi, tapi di sini berikatan dengan karbon yang lain, ya. Jadi gitu. Makanya senyawa karbon itu sangatlah banyak karena tadi si karbon itu memiliki kekhasan yang bisa membentuk banyak senyawa, gitu ya. Nah, contoh yang ini. Kalau yang ini udah dipakai 3, berarti sisa berapa? Sisa 1 yang bisa berikatan dengan atom H. Nah, bisa kita tulis juga seperti ini, ya. Tadi, karena karbon sudah dipakai tangannya 1, berarti sisa 3 kan? Berikatan dengan hidrogen, bisa kita tulis CH3 karena dia berikatan dengan 3 hidrogen. Kalau yang C di sini, tangannya 2 sudah dipakai, berarti sisa 2 tangan yang berikatan dengan hidrogen. Banyak 2, maka bisa kita tulis CH2. Nah, tadi yang ini. Nah, karbon yang ini itu udah dipakai 4 tangannya, berarti tidak ditulis H karena tidak berikatan dengan H. Jadi tulis saja C seperti ini. Nah, kalau yang ini, karbon ini kan sudah dipakai nih 3 tangannya, sisa 1, berarti kita tuliskan di sini hanya 1 seperti itu ya. Jadi diingat-ingat bahwa atom karbon itu punya 4 tangan karena dia memiliki 4 elektron valensi yang bisa berikatan dengan atom hidrogen maupun atom karbon. Kekhasan atom karbon yang kedua yaitu dalam kemampuan membentuk rantai. Tadi atom karbon itu bisa
berikatan dengan atom karbon lainnya. Nah, atom karbon bisa berikatan dengan atom karbon lainnya. Jadi dia bisa dibedakan menjadi dua dalam membentuk rantai. Jadi ada yang alifatik atau rantainya terbuka, ya, ada yang siklik, rantainya tertutup. Jadi bedanya di sini. Ikatan antar karbonnya kalau yang terbuka alifatik itu terbuka ya, tidak membentuk terbuka gitu. Jadi lurus ya, walaupun ada bercabang nanti tapi terbuka. Tapi kalau siklik itu rantainya tertutup. Artinya rantainya tertutup, ini C dengan yang ini membentuk suatu rantai yang tertutup. Itu disebut siklik. Jadi kekhasan atom karbon yang kedua itu adalah dalam membentuk rantai. Jadi dia bisa membentuk rantai terbuka dan juga bisa membentuk rantai siklik atau tertutup. Next, yang kekhasan atom karbon yang ketiga yaitu dalam jumlah ikatan. Tadi kan karbon itu bisa berikatan dengan atom karbon yang lain ya. Nah, karbon masih ingat ya, karbon memiliki 4 tangan. Jadi dia ketika berikatan dengan atom karbon yang lain itu bisa ikatannya tunggal, bisa ikatannya rangkap 2, bisa juga ikatannya rangkap 3. Tapi tadi prinsipnya bahwa karbon itu punya 4 elektron valensi sehingga dia mampu berikatan dengan 4 atom lain ya. Jadi karbon itu tadi ya tangannya ada 4. Nah, kalau yang ikatan tunggal dia jadi tunggal. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4. Karbonnya ini udah lengkap ya, 4. Nah, bisa juga ikatan rangkapnya 2. Jadi di sini 2. Nah, berarti sisa berikatan dengan H- juga cuma 2 yang karbon ini. Kalau kita hitung tetap kan, tangannya ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Bisa juga berikatan rangkap 3 sama, berarti hanya berkurang yang berikatan dengan karbon yang ini. Kalau kita hitung karbon yang ini berarti 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kalau ada 4 ikatan gini berarti elektronnya kan sudah oktet, ada 8 gitu ya. Nah, itu dari jumlah ikatannya. Selanjutnya, yang terakhir, kekhasan atom karbon, yaitu kalau kita lihat berdasarkan kedudukannya. Jadi, atom karbon itu berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi 4 ya. Ada yang disebut dengan C primer, C sekunder, C tersier, dan C kuaterner. Atom C primer itu ketika atom karbon nanti berikatan pada satu atom C yang lain. Nah, ciri-cirinya itu nanti hanya ada 3. Kalau C sekunder itu atom C-nya nanti berikatan dengan 2 atom C lain. Ciri-cirinya hidrogennya ada 2. Kalau tersier, ingat aja nih namanya tersier, berarti berikat pada 3 atom C lain. Kalau ini udah 3, berarti sisa 1 kan tangannya, berarti hidrogennya cuma ada 1. Jadi kalau dijumlah ini 4 gitu ya. Kalau C kuaterner tadi berikatan 4 atom C lain, jadi sudah tidak ada H karena kan sudah 4 tangannya sudah dipakai berikatan. Nah, kalau kita lihat contohnya nih, kalau dilihat dari struktur ini, bagaimana sih caranya menentukan atom karbon primer, C sekunder, C tersier, ataupun C kuaterner. Ini caranya kita lihat di sini. C yang di sini, kenapa ini disebut C primer? Tadi ingat bahwa C primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Nah, C ini kan mengikat satu atom karbon lainnya. Nah, atom karbon ini kan sudah mengikat satu atom karbon di sini. Jadi dia disebut C primer. Berarti di sini hanya berapa? Hanya ada 3. Berarti kita bisa tulisan CH3 gitu ya. Nah, kalau yang ini nih, C sekunder. C sekunder itu tadi apa? Ketika atom C mengikat 2 atom C lain. Jadi kan atom C yang ini mengikat atom yang C sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka dia disebut
C sekunder karena mengikat dua atom karbon. Nah ini tangannya kan udah dipakai dua nih. Berarti di sini kita tulis apa? Hanya tinggal berapa? Dua, gitu kan? Karena di situ sudah dipakai berikatan dengan atom karbon sebanyak dua, jadi sisanya dua. Jadi saya tulis CH dua. Kalau tersier, tadi tersier apa? Tersier atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lain. Ya, nah ini kan C yang ini itu disebut tersier karena dia berikatan dengan tiga atom karbon lain, satu, dua, tiga. Berarti kalau sudah tiga, di sini kita tulis apa? Hanya tinggal berapa? Tinggal satu. Berarti kita tulis saja CH gitu. Paham ya? Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya yang terakhir, C kuartenar. C kuartenar berarti atom C yang mengikat 4 atom C lain. Nah, kalau kita lihat di sini 1, 2, 3, 4. Oh, tangannya sudah dipakai semua berikatan nih. Berarti si atom karbon ini sudah tidak punya H. Paham? Nah, ini juga bisa kita tulis nih. Ini udah 2 nih. Berarti sisa berapa H-nya? Nah, sudah dipakai 2 berarti hanya sisa 2 gitu ya. Nah, di sini ini baru 1 berarti di sini CH berapa? Hanya di 3 gitu ya. Nah, nanti dilanjut ini dilengkapi. Ini berarti udah dipakai 2 berarti sisa hanya 2. Nanti kalian lengkapi gitu caranya ya. Yang penting prinsipnya atom karbon itu punya 4 tangan, 4 elektron. Kalau sudah dipakai 2 berarti sisa 2. Kalau sudah dipakai 3 berarti sisa 1 yang berikatan dengan hidrogen gitu ya. Paham ya? Baik. Nah, sampai di situ saja materi kali ini. Kalian jika masih belum memahami silahkan bertanya di kolom komentar ataupun jangan lupa juga dibuka Google Classroom-nya. Di situ Ibu lampirkan materi soft file-nya, kalian bisa download, bisa baca, bisa lebih memahami. Dan juga di situ kalian kerjakan tesnya. Ibu ingin melihat kalian sudah sepaham mana materi yang sudah Ibu sampaikan. Dan juga nanti di Google Classroom Ibu akan memberikan tugas. Baik, kita akhiri saja pembelajaran pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian yang Ibu bisa sampaikan. Kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.